Pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Tika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari ini. Banjir susulan masih menggenangi permukiman. BBM Pertalite langka di SPBU. Dua hari nggak pernah masak saya, makannya daun singkong. Geger beredar video seorang nenek makan daun singkong karena tak mampu membeli beras. Selamat sore, dapat dilaporkan situasi arus lalin di Simpang Pusri atau di depan Bank Dewa Motor. Banjir merendam Jalan Sumatera lintas barat di Kecamatan Sidoarjo, Pringsewu, Senin petang. Ketinggian air sekitar 20 cm. Banjir menyebabkan kemacetan arus lalu lintas dan seluruh pengemudi mobil dan motor harus melambatkan kecepatan kendaraannya supaya tidak celaka. Menurut warga, jalan yang terendam banjir mulai dari Simpang Pusri hingga Tugu Gajah dekat perkantoran Pemda Pringsewu atau sepanjang 2 km. Penyebab banjir karena hujan lebat dan banyak drainase yang tersumbat sampah. Penyingkiran sampah terkendala drainase tertutup beton secara permanen. Orang juga mau makan mampir di sini susah. Jalannya kadang ada sopir-sopir yang ngeluh, kadang patah as. Juga di sini. Ini minta tolonglah buat ini para anggota-anggota dewanya ini tolonglah diurus segera. Karena kan ini jalan lintas bukan jalan Kampung ya. pedesaan. Kadang dorong-dorongnya kurang lancar. Kurang lancar ya. Itu sampai meluap berapa jam bisa habis air itu? Apa besok pagi ya, juga? Enggak nyampe. Nanti kalau hujannya udah reda, paling lama berapa menit nanti bisa kembali. Surut kembali. Iya. Tapi total gitu apa masih penuh kayak gini? Iya, masih penuh. Banjir terjadi hingga malam hari. Warga mendesak Pemda Pringsewu segera mengatasi sampah yang menyumbat drainase supaya banjir tidak terjadi lagi saat hujan lebat. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Akibat intensitas hujan masih tinggi, banjir di Bandar Lampung masih terjadi saat menjelang malam. Pada Senin malam, banjir masih menggenangi sejumlah permukiman di Raja Basa dan Waihalim. Air hujan di permukiman tidak bisa mengalir lancar ke sungai karena banyak drainase yang tersumbat sampah. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan tidak bisa langsung menyingkirkan sampah yang menyumbat drainase, sebab kini sebagian besar drainase tertutup beton. Mau dijual ini kan nggak bisa karena milik orang lain. Di sini ini sama seperti yang di Waihalim, jadi seperti Kuali, jadi penampungan airnya semuanya ada di sini. Tapi nanti insya Allah ini kita akan jalannya, tadinya mau diaspal, tapi ini rencana mau kita beton saja supaya nanti tinggi volume jalannya. Jadi untuk air jalan ke muaranya juga cepat. Banjir di Bandar Lampung terjadi di beberapa kecamatan. Namun pada banjir di hari ketiga, ketinggian air tidak separah pada hari pertama dan kedua. Yang hari ini, hari yang kedua, memang ada beberapa di kecamatan. Ini ada 7 kecamatan, Kecamatan Raja Basa, Kedaton, Labuan Ratu, Waihalim, Kedamaian, Tanjung Karang Pusat, dan Panjang.
Pada musim hujan ini, petugas BPBD mengimbau warga tak hanya mewaspadai banjir, namun juga mewaspadai pohon tumbang. Sebab saat hujan biasanya muncul angin kencang. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Banjir bandang yang melanda beberapa kecamatan di Bandar Lampung pada Selasa siang sudah surut. Namun banjir tersebut meninggalkan trauma bagi para korbannya. Di antaranya Nengah Ruka, warga Raja Basa. Ia mengatakan menyelamatkan diri dengan naik ke atap rumah sebab ketinggian air lebih dari 2 meter. Ia tak berani menerjang banjir sebab berarus deras. Setelah 7 jam berada di atap rumah, ia kemudian baru mendapatkan pertolongan dan dievakuasi oleh petugas BPBD. Ya, kemarin itu pokoknya kejadian itu dari jam 5 lah, banjir itu udah mulai gede. Jadi saya udah kejebak di bangunan baru ini, nyampe jam berapa? Hampir jam 1 baru dievakuasi saya. Saya jadi dari jam 5 itu di atas loteng itu, di cor-coran itu saya duduknya. Pada Selasa siang, warga korban banjir yang mengungsi sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Mereka membersihkan rumah dan perabotan yang kotor akibat terendam banjir. Warga korban banjir kini membutuhkan bantuan air bersih dan truk sampah. Sebab sampah yang terbawa banjir kini menumpuk di jalan dan halaman rumah. Ini aja kan di belakang kita ini kan aja banyak tumpukan sampah. Ini kiriman dari atas semua ini. Jadi kalau kita mau ngandelin sampah yang ngangkut sampah yang di perumahan kan nggak bisa. Dia hanya ngangkut yang sampah rumah tangga aja. Kalau udah ini ya mereka udah lepas tangan gitu. Jadi sama ini listrik di sini nih. Listrik itu ada rumah yang masih padam belum bisa dinyalain gitu. Fokuskan dulu Dinas Kebersihan Kota Bandar Lampung khususnya OPT Raja Basa ini untuk nanggulangi dampak-dampak banjir, Pak. Memang kita sadari banjir ini keliling, bukan hanya di Gang Ibrahim, tapi fokuskan dulu di warga-warga yang terdampak banjir, mobil-mobil Satgas. Kan kita ada mobil Satgas Kota Bandar Lampung. Goleng jebol di mana sih? Banjir bandang di Bandar Lampung terjadi selama 2 hari berturut-turut pada Sabtu malam dan Minggu malam. Banjir dipicu meluapnya air sungai dan drainase yang tidak mampu menampung debit air hujan lebat selama lebih dari 2 jam. Ketinggian banjir ada yang hingga lebih 2 meter. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Iya, nah itu. Setelah dilanda banjir, warga kini dihadapkan dengan masalah baru, yakni serangan ulat bulu yang masuk ke permukiman. Di antaranya terjadi di perumahan Arinda Permai, Kelurahan Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Ratusan ekor ulat bulu berjalan di lantai dan naik ke dinding rumah. Warga menduga ulat bulu tersebut berasal dari sungai yang terbawa banjir. Iya, semalam ngungsin di kelurahan. Terus paginya pulang lagi beres-beres biar ini ulat bulunya banyak banget. Banyak ulat bulu ya? Iya, habis beres-beres tuh. Ini ada satu nih. Sana juga ada. Itu sebelumnya nggak pernah ada Pak? Nggak pernah. Kemarin nggak pernah. Kemarin juga pas banjir nggak ada ulat bulu. Baru sekarang aja. Iya, nah itu. Upaya warga mencegah ulat bulu masuk rumah dengan cara dipungut dan dimasukkan dalam ember, kemudian dibunuh. Ada juga warga yang membasmi ulat bulu dengan pestisida. Warga berharap instansi terkait membantu warga membasmi ulat bulu yang masuk permukiman ini. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Masih. Dia mau pada kesini.